Ini adalah proyektor Hitachi tipe CPX 5021N yang punya kemampuan untuk stacking. Jadi CPX 5021 ini dilengkapi dengan ini ya, lubang untuk tempat menaruh kaki proyektor ya, yang bagian atas ada lubangnya, dan lubang ini bisa ditutup ya, ditutup. Jadi kalau tidak dipakai untuk stacking bisa tutup seperti sebelahnya ini. Jadi ini masih ditutup, ini tertutup lubangnya. Kemudian tutupnya ini bisa disimpan di bagian kotak ini, tengah proyektor. Bisa diletakkan di sini tutupnya. Ya. Kemudian ada 3 buah pengatur ya, skrup ya, berupa skrup. Kita bisa pakai obeng minus misalnya seperti ini untuk mengatur. Ini ada 3 pengatur. Jadi yang paling tengah ini adalah untuk mengatur posisi gambar vertikal. Jadi bisa menaikkan posisinya ke sana, menurunkan posisinya ini kalau kita putar ke kiri berlawan jarum jam ini menurunkan gambar, kalau diputar ke kanan menaikkan gambar. Nah, dalam putaran ini ada 5,5 kali putaran ya, dari bawah ke atas ini ada 5,5 kali putaran. Kita tidak boleh memaksa putaran ya, kalau sudah mentok ke bawah ya sudah, kita tidak boleh memaksa, nanti bisa patah. Jalur ke atas juga sama, 5,5 kali putaran ya. Ini sudah mentok sudah. Nah, untuk stacking ini karena yang ini proyektor paling bawah, kita posisikan gambar hampir mentok ke atas. Jadi kalau sudah mentok ke atas, kita kurangi 1 putaran, sekitar 1 putaran atau 1,5 putaran. Oke, skrup pengatur bagian tengah untuk menggeser gambar secara vertikal, yaitu naik turun. Jadi misalnya seperti ini untuk turun, dan ini untuk naik. Dalam posisi stacking untuk proyektor yang paling bawah harus dibuat gambarnya lebih naik. Jadi misalnya ini sudah mentok ke atas, kita kurangi 1 putaran. Untuk yang paling kanan ini adalah untuk menyetel posisi gambar horizontal. Jadi geser ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau kita putar, misalnya kita geser ke ini, akan balik lagi ya, putar geser ke kiri, terus balik lagi ke kanan, balik lagi ke kiri. Jadi kita paskan dulu ke kiri, kita tandai, kemudian kita putar lagi supaya paling kanan. Setelah kita tandai, kemudian kita ukur ya, dari kiri ke kanan berapa senti, kemudian bagi 2. Setelah itu kita letakkan tanda di tengah. Kemudian kita paskan proyektor ini, posisi gambar tepat pada tanda yang di tengah. Oke, setelah itu kita kunci dengan pengatur skrup yang paling kiri. Ini untuk mengunci posisi horizontal. Kalau sudah kita kunci, untuk menentukan titik tengah posisi horizontal, kita bisa melakukan dengan adjustment horizontal. Pertama kita geser layar untuk mencapai ujung paling kiri ya, kita tandai dulu ya, kita bisa tandai. Kemudian kita geser, kita putar terus
horizontalnya sehingga mencapai titik paling kanan. Oke, saya tandai ya, seperti itu. Kemudian kita bisa menggunakan pengukur, lalu dibagi menjadi 2 hasilnya, kita tandai ya. Setelah itu kita bisa menggeser lagi gambar sesuai dengan tanda yang terakhir. Sudah pas, lalu kita kunci posisi horizontal dengan kunci putaran yang tombol yang paling kiri. Kemudian kita atur zoomnya ya. Untuk yang paling bawah, zoomnya ini tidak boleh maksimal. Jadi kalau ini mentok, kita kurangi sedikit gambarnya. Proyektor yang pada posisi paling bawah, zoomnya tidak boleh mentok terlalu besar. Jadi tidak boleh mentok, artinya kita harus mengurangi sedikit supaya gambar yang di atasnya bisa mengejar besarnya gambar yang paling bawah. Jadi kita kurang sedikit zoomnya, ya sedikit. Oke. Setelah kita fokuskan gambar supaya paling fokus. Oke, paling fokus. Lalu kita fokuskan gambarnya, fokus, kemudian kita tutup. Oke, proyektor yang paling bawah ini sudah tidak boleh diudik-udik lagi. Hal paling penting untuk stacking manual adalah menyamakan menu masing-masing proyektor. Jadi harus disamakan dulu. Jadi menunya harus dibuat sama ya. Jadi kalau ini pakai H1 menu ya H1 menu semua. Pertama kali kita harus mereset semua aturan atau pengaturan dalam menu. Kita akan masuk ke option, kemudian kita akan menuju ke service ya, factory reset ya. Kita akan factory reset, semua pengaturan jadi akan mengaturnya dengan tombol auto. Di sini nih kita pencet sehingga akan terjadi frame lock. Auto search dan auto keystone ini dalam posisi off. Kemudian juga yang paling penting adalah ini keystone ya. Jadi ada 2 keystone, satu vertical keystone dan horizontal keystone harus dalam posisi 0. Jadi tanpa koreksi. Kalau salah satu ada yang terkoreksi, maka sangat sulit bagi kita untuk menyatukan 3 gambar jadi satu. Setelah menu sama semua, kita akan mulai melakukan adjusting dengan vertikal dan horizontal adjustment melalui input dari komputer. Kita masukkan pada proyektor yang pertama. Kemudian output dari proyektor yang pertama kita sambung ke input proyektor yang kedua. Yang perlu diperhatikan adalah jarak antar proyektor. Jadi kita lihat ini ada kaki di tengah ini, kita bisa zoom ya. Nah, ini ada jaraknya sekitar 1 mili ya. Untuk manual stacking ini kita butuh bantuan software dari luar sebagai input dari komputer.